Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Ruben, sebuah channel yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif penuh makna tentang para nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, serta teladan hidup yang bisa kita ambil hikmahnya. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pelajaran yang sahabat dapat, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah yang penuh dengan hikmah. Mari kita dengarkan cerita hari ini. Sahabat setia Cerita Ruben, hari ini mari kita mendengarkan sebuah kisah agung dari seorang nabi yang diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya penuh ujian, kesabaran, dan ketaatan yang tiada tanding. Beginilah ceritanya. Ibrahim lahir di negeri Babilonia, sebuah negeri yang kala itu penuh dengan penyembahan berhala. Bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar adalah pembuat patung. Patung-patung itu dijadikan sebuah sesembahan oleh kaumnya. Namun sejak kecil, Nabi Ibrahim sangat berbeda. Ia selalu bertanya dalam hati, mengapa manusia menyembah batu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara? Al-Quran mengabadikan dialog Ibrahim kepada ayahnya dalam surat Maryam ayat 42. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Sahabat setia Cerita Ruben, meski ditegur dengan lembut, ayahnya tetap menolak. Bahkan kaumnya marah kepada Ibrahim saat menolak tradisi penyembahan berhala. Ketika ada hari besar, kaum Babilonia pergi merayakannya. Ibrahim yang ditinggalkan di kuil, lalu mendatangi berhala-berhala itu. Dengan penuh keberaniannya, ia menghancurkan semua patung kecuali patung yang paling besar. Lalu ia meletakkan kapak di tangan berhala yang besar itu. Saat kaumnya kembali, mereka kaget dan berkata, "Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" Ibrahim pun berkata dengan tenang, bagaimana disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 63. Patung besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Kaum itu pun terdiam. Mereka tahu berhala-berhala itu tidak mungkin bisa berbicara. Namun kesombongannya membuat mereka tetap membangkang. Kaum Babilonia marah besar. Mereka bersepakat untuk menghukum Ibrahim dengan cara yang paling kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Mereka membuat api unggun raksasa. Begitu besarnya api hingga burung yang terbang di atasnya pun terbakar oleh panasnya. Lalu Ibrahim diikat, dilempar ke dalam kobaran api. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa berfirman sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang panas itu tiba-tiba menjadi sejuk. Ibrahim pun keluar dengan selamat, tanpa sedikit pun terbakar. Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman. Setelah kejadian itu,
Ibrahim hijrah meninggalkan kaumnya. Ia menikah dengan Sarah, lalu hidup berpindah-pindah negeri. Dalam doanya, Nabi Ibrahim selalu memohon keturunan yang soleh. Allah mengabulkannya. Dari istri yang bernama Hajar, lahirlah seorang Nabi Ismail. Dan dari istrinya yang bernama Sarah, lahirlah seorang Nabi Ishak. Dari keturunan mereka lahir para nabi besar hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat setia cerita Ruben, di antara ujian terberat bagi Nabi Ibrahim adalah perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan dialog penuh haru antara ayah dan anak. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab dengan penuh ketundukan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan sahabat, seorang ayah yang sangat mencintai anaknya, namun demi Allah ia rela mengorbankannya. Ketika Ibrahim membaringkan Ismail dan hendak menyembelihnya, Allah menggantikannya dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi asal mula ibadah kurban yang setiap tahun kita laksanakan di hari raya Idul Adha. Sahabat setia cerita Ruben, bersama Ismail, Ibrahim mendapat perintah mulia, yaitu membangun kembali Ka'bah di Mekah. Mereka berdua meninggikan pondasi rumah Allah sambil berdoa, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 127. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ka'bah inilah yang hingga kini menjadi pusat ibadah umat Islam, tempat jutaan manusia berhaji setiap tahunnya. Sahabat setia cerita Ruben, kisah Nabi Ibrahim adalah sebuah kisah keteguhan iman. Ia berani melawan kesesatan, bersabar dalam ujian, dan selalu taat pada perintah Allah, meskipun perintah itu berat. Dari beliau kita bisa belajar. Yang pertama, tauhid yang murni, hanya menyembah Allah, bukan makhluknya. Yang kedua, kesabaran dalam ujian. Semakin tinggi iman, semakin besar pula ketaatan. Semakin tinggi iman, semakin besar ujian. Yang ketiga, ketaatan tanpa syarat. Ketika Allah memerintah, hamba beriman menjawab, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sahabat setia cerita Ruben, semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi inspirasi untuk kita. Mari kita tanamkan dalam hati untuk selalu menjaga iman, sabar dalam menghadapi ujian, dan taat pada Allah tanpa ragu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itulah cerita yang bisa kita dengarkan hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikannya petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita Ruben. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus bersama-sama belajar dari kisah para nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.